Cerita rakyat tragedi berdarah Semidang Bukit Kabu. Pemirsa, cerita rakyat yang terjadi pada masyarakat Semidang Bukit Kabu, Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu ini diyakini kebenarannya oleh masyarakat dari cerita turun-temurun. Dalam kisah, tragedi ini terjadi pada tahun ke-1938. Pemirsa, begini ceritanya. Pada zaman dahulu, tahun 1938, di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, ada beberapa desa yang termasuk dalam kawasan Semidang Bukit Kabu, yaitu Desa Semidang Lagan, Desa Gajah Mati, Desa Pagar Gunung, Desa Karang Nanding, dan Desa Padang Siring. Masyarakat di sana hidup dari bertani dan berkebun. Mereka hidup damai sejahtera. Tanah yang subur di bawah kaki bukit, berlatar belakang Gunung Bungkuk dan Bukit Barisan menambah asri keindahan alamnya. Hutan yang lebat, hidup beraneka ragam flora dan fauna. Semidang Bukit Kabu menjadi tempat hidup kawanan harimau Sumatera. Dalam bahasa masyarakat, di sana mereka menyebutnya dengan nama Setuo. Meski demikian, manusia dan Setuo hidup berdampingan. Sampai pada suatu seketika, Desa Semidang Bukit Kabu digemparkan oleh matinya seekor kerbau milik pemuka masyarakat terpandang. Sebut saja Wak Masdiah, seorang juru tulis pasirah yang dikenal bijaksana dan berilmu, pemberani dan tangguh. Kejadian ini membuat Wak Masdiah marah. Ia berkata akan membalas perlakuan Setuo yang telah berani mengganggu kerbau miliknya. Bergegas Wak Masdiah membawa perlengkapan berburunya, golok, tombak juga senapan api miliknya. Lalu Wak Masdiah masuk ke dalam hutan untuk mengintai di mana keberadaan Setuo dari atas bukit. Tak jauh di dekat sisa kerbau yang telah dimakan oleh Setuo, Wak Masdiah mengamati dari jauh. Tak lama berselang, nampak Setuo mengendap mendekati kerbau yang sudah tak bernyawa. Dengan seksama Wak Masdiah mengamati menunggu waktu yang tepat untuk menyergap. Tak lama berselang, letusan senjata Wak Masdiah pun terdengar. Satu tembakan mengenai Setuo tersebut. Dengan sigap, selanjutnya Wak Masdiah melemparkan tombaknya dan tepat menancap pada Setuo tersebut. Setuo terbujur kaku, meregang tak bernyawa. Wak Masdiah masih dengan kemarahannya, lalu memotong kepala Setuo dan membawanya ikut turun ke desa. Sorak-sorai serta decak kagum akan keberanian Wak Masdiah disampaikan banyak orang. Dengan gagahnya Wak Masdiah menggantung kepala Setuo di tengah desa. Oleh masyarakat, kepala Setuo tadi dijadikan ketongan. Hampir siapa yang melihat, mau besar kecil, tua dan muda, memukul kepala Setuo dengan kayu. Berawal dari sinilah prahara tragedi berdarah itu terjadi. Setiap kali kepala Setuo tersebut dipukul, ternyata di atas bukit, di dalam hutan kawanan Setuo, yang lain ikut merasakan sakit. Dan dendam, auman para Setuo di tengah rimba membahana dan siap untuk melancarkan balasan kepada rakyat Semidang Bukit Kabu. Hingga pada suatu hari, kawanan Setuo benar-benar turun untuk melakukan balas dendam atas perlakuan dan penghinaan yang diterima. Puluhan, bahkan mungkin ratusan kawanan Setuo turun gunung menuju desa. Mereka menyerang dan memangsa rakyat Semidang Bukit Kabu yang bertemu. Pertempuran pun terjadi. Rakyat Semidang Bukit Kabu tak gentar. Mereka berperang melawan kawanan Setuo, bersenjatakan golok, tombak dan senjata untuk menghalau dan melumpuhkan serta mengusir kawanan Setuo. Kejadian ini menelan banyak korban bagi kedua belah pihak. Namun serangan dan sergapan hampir terjadi terus-menerus, membuat rakyat Semidang Bukit Kabu terdesak karena mereka tak bisa lagi bertani dan berkebun. Rasa was-was menghantui. Hingga satu persatu masyarakat memutuskan untuk pindah, dikarenakan desa mereka dirasa sudah tidak nyaman lagi. Dusun tua
Kampung halaman tempat nenek moyang pun terpaksa harus ditinggalkan. Rasa sedih haru bercampur jadi satu saat meninggalkan tanah leluhur. Namun, demi keamanan dan bertahan hidup, hal ini harus dilakukan. Tinggallah kampung halaman, tanah leluhur, menjadikan desa tak berpenghuni. Bangunan rumah hancur dan tak terawat ditinggal warga. 35 tahun berlalu, tak terasa mereka telah meninggalkan kampung halaman. Namun rasa rindu untuk kembali ke tanah leluhur begitu besar. Namun rasa takut yang menghantui, teringat akan tragedi pilu, membuat rakyat Semidang Bukit Kabu berpikir 1000 kali untuk kembali. Hingga tersiar kabar bahwa ada seorang anak muda yang gagah berani dan sakti, Wak Masdia, yang sudah tak muda lagi, memutuskan untuk bertemu dengan memanggilnya. Pemuda itu pun datang menerima undangan. Sambil dihidangkan kopi dan kue, Wak Masdia bertanya, "Anak muda, dari mana asalmu?" Anak muda itu pun menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asal-usulnya. "Saya bernama Ongku Hotiek Sulaiman, seorang pedagang kain yang berasal dari Nagari Payakumbuh," ucapnya santun. Lalu Wak Masdia mulai menceritakan tragedi yang terjadi 35 tahun silam kepada Ongku Hotiek Sulaiman. Wak Masdia meminta bantuannya untuk bisa mengembalikan kembali tanah leluhur mereka dan hidup berdamai dengan kawanan Setuo. Ongku Hotiek Sulaiman pun bersedia untuk melakukan hal itu dan berjanji segera membantu. Hingga pada suatu hari, Ongku Hotiek Sulaiman pergi menuju desa Semidang Bukit Kabu yang tak berpenghuni. Sementara masyarakat menanti penuh harap, Ongku menaiki bukit, menuruni lereng lembah dan ngarai, hingga pada akhirnya Ongku Hotiek Sulaiman tiba di suatu desa tak berpenghuni. Bangunan yang telah luluh lantah masih ada sisa yang terlihat. Ongku Hotiek Sulaiman berdiri menunggu kehadiran Setuo. Suasana mencekam mulai terdengar. Auman demi auman mulai terdengar, hingga ada Setuo yang mulai menunjukkan dirinya. Tak lama di dekat Ongku Hotiek Sulaiman berdiri, mulai berkumpul puluhan Setuo mengelilinginya. Nampak salah satu dari kawanan Setuo memiliki tubuh yang lebih besar dan tampang lebih menyeramkan. Mungkin itu pimpinan dari Setuo. Ongku Hotiek Sulaiman yang memiliki kesaktian hanya berdiri tenang menghadapi puluhan Setuo. Tak lama pimpinan Setuo pun maju dan mulai menyerang. Perkelahian pun terjadi. Ongku menghadapi dengan tenang dan mulai merapalkan ajian dengan ilmu kebatinan Minangkabau miliknya menghadapi kawanan harimau. Dalam pertarungan itu, Ongku mulai merapalkan ajian kesaktiannya. Tiba-tiba langit berubah kelam, angin menderu, dan tanah bergetar saat ia beradu ilmu dengan Raja Harimau Penunggu dan kawanannya. Akhirnya, Raja Harimau pun mengakui kalah dan takluk tunduk kepada Ongku. Saat itu, pimpinan Setuo pun meminta kepada Ongku agar menyampaikan kabar kepada rakyat Semidang Bukit Kabu untuk bisa kembali ke desanya, namun dengan janji dan darah. "Kami kembali ke rimba. Mereka boleh kembali, namun jangan melanggar batas. Damai akan terjaga jika janji ditepati." Lalu Ongku mengiyakannya kepada pimpinan Setuo tersebut. Ongku Hotiek Sulaiman kembali menemui Wak Masdia dan warga. Ia mengabari bahwa mereka sudah bisa kembali ke tanah leluhurnya dan hidup bahagia di sana. Wak Masdia beserta warga lainnya pun bersiap kembali ke desa. Kampung halaman tanah leluhur tercinta dekat desa Semidang Bukit Kabu, ada tempat suci yang disebut Keramat Serunting, tempat sakral yang dipercaya menyimpan peninggalan para leluhur. Oleh masyarakat di sana, setiap bulan Juni, rakyat berkumpul untuk melakukan ritual doa selamatan sebagai wujud penghormatan dan penyeimbang antara manusia dan alam. Kisah Semidang Bukit Kabu adalah tentang keberanian, pengorbanan,
dan keharmonisan antara manusia dan rimba, bahwa tidak ada yang lebih kuat dari sebuah perjanjian yang dihormati, dan tidak ada yang lebih mengerikan dari alam yang murka karena dilanggar. Dalam Alkisah cerita, Wak Masdiah dan Ongku Hotiek Sulaiman meninggal dunia dalam pertempuran melawan penjajah Belanda. Demikianlah cerita rakyat tragedi berdarah semidang Bukit Kabu. Banyak hal yang bisa kita petik dari sebuah kisah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode cerita rakyat selanjutnya.